Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pak Kris dan Tosanaji, jumpa lagi dengan RI King Sparks Nusantara Channel. Ini adalah suasana pameran keris dan Tosanaji yang diselenggarakan di Galeri Prabangkara di Taman Budaya Surabaya pada tanggal 1 Desember sampai dengan 3 Desember. Dalam pameran ini saya memperoleh 2 bilah keris. 2 bilah keris yang cukup menarik untuk kita bahas malam ini, yaitu dengan tema keris pulung Wahyu Keprabon, sebuah keris masterpiece. Kita lihat seperti apa bagian luarnya. Ini adalah salah satu bilah pertama yang saya dapatkan. Kondisi bilah atau warongkonya masih sangat bagus. Ini warongko Gayaman Solo atau Surakarta, Pendok Buton ya, masih utuh semuanya. Dan ini bilah keris satunya dengan warongko yang masih relatif utuh juga dan sepuh. Lihat warongko Gayaman Solo juga, tapi ini kesannya lebih sepuh lagi. Dan kalau sedulur Pak Kris dan Tosanaji yang mengikuti YouTube saya, tayangan YouTube saya sebelumnya sudah menampilkan keris ini, yaitu dalam judul keris perawatan ringan warangka. Inilah kerisnya yang waktu itu saya bersihkan ala kadarnya, pembersihan ringan saja, dan ini sudah beberapa kali saya bersihkan dan hasilnya seperti ini. Kita lihat warongkonya sudah mengkilat dan relatif lebih bersih. Kali ini kita akan bahas keris yang ada dalam bilah ini ya. Mari kita lihat seperti apa bilah keris yang akan kita bahas malam ini. Dan ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti inilah bilah keris yang kita dapatkan dari salah satunya dari pameran keris, acara pameran keris di Surabaya itu ya. Kita lihat seperti apa kondisi bilahnya ya. Dari tekstur bilahnya kita lihat secara keseluruhan. Dari bagian sor-soran sampai ke ujung bilah terlihat bilah keris yang sangat padat atau biasa dikenal dengan pulen. Kita lihat lagi ricikannya. Oh ya, ini dapur bilah ini ada looknya ya. Ini dapur keris berlook. Kita hitung looknya 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Look 7. Kemudian kita lihat tericikannya. Ada sekar kacang atau kembang kacang, ada jalen, kemudian lambe gajah 1, dan di belakang bagian gonjo belakang ada gereneng. Badan bilahnya ngelimpo. Dan terlihat di sini seperti ada serawean ini ya. Tapi ini apa betul serawean, tapi sepertinya polos ini. Nah, dapur keris semacam ini dengan look 7 dan ricikan yang seperti saya sebutkan itu memenuhi kriteria paling tidak 80% sebagai sebuah bilah keris berdapur carubuk. Dapur keris carubuk itu adalah sebuah dapur yang sangat fenomenal dalam kehidupan masyarakat Jawa, karena ini dapur carubuk adalah terkait dengan trah atau apa namanya, turun temurun dari raja-raja Mataram terutama. Dari kisahnya, dapur carubuk ini adalah sebuah masterpiece dari Empu Supo Mandrangi. Ada 3 bilah keris masterpiece dari Empu Supo ini, yaitu 1 naga sasra, yang kedua sengkelat atau sangkelat, dan yang ketiga adalah carubuk. Kisahnya tentang carubuk ini dari cerita-ceritanya, ini adalah pesanan dari iparnya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, untuk minta dibuatkan sebilah keris dari sebiji besi yang kemudian diwujudkan oleh Empu Supo menjadi sebilah keris dengan look 7 dan berdapur carubuk. Pada perjalanan waktu, keris carubuk yang diterima oleh atau dipesan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ini, salah seorang wali Songo, kemudian diturunkan atau diwariskan pada salah satu murid terbaiknya, yaitu Mas Karebet atau Joko Tingkir, atau yang kemudian setelah dia menduduki tahta sebagai Raja Pajang pertama, yaitu Sultan Hadiwijaya. Kita lihat, kemudian kita lihat dari pamor yang ada dalam bilah ini. Kita lihat ciri-ciri pamornya, seperti ada sada sakler di bagian sor-sorannya atau di bagian bawahnya. Ini ada pola yang membentuk seperti pamor tunggak semi. Jadi ciri-ciri dari pamor seperti ini ya, biasanya disebut sebagai pamor lintang kemukus.
Nama lintang kemukus ini ada padanannya, yaitu tunggal kukus, pamor tunggal kukus atau pamor lintang kemukus. Ya, kita lihat pamornya, garisnya mengikuti loopnya sampai ke ujung bidang, dan ini ada di kedua sisinya. Lintang kemukus dalam kehidupan masyarakat Jawa, seringkali kita pada saat kita masih kecil dulu, kalau bermain di halaman pada waktu ada bintang di langit banyak, itu tiba-tiba ada seperti bintang yang berpindah ya, atau kadang juga kita menjumpai ada sinar berwarna biru jatuh dari langit, atau disebut garu, atau bintang yang berekor. Nah, pada saat kita melihat seperti itu, kemudian orang-orang tua kita menyarankan untuk segera membuat sebuah doa harapan, yang konon ceritanya doa harapan ini akan terkabul pada saat kalau kita pada saat kita melihat lintang kemukus itu ya, atau bintang jatuh. Nah, pada makna dari lintang kemukus ini adalah pemilik dari keris ini akan dimudahkan untuk memperoleh keinginannya. Keinginan apa? Ini lebih cenderung pada keinginan yang berhubungan dengan jabatan atau kekuasaan. Sesuai dengan judulnya dari video ini, yaitu Keris Pulung Wahyu Keprabon. Kenapa saya berikan judul seperti itu? Kita akan membahas ya tentang Wahyu Keprabon itu sendiri. Wahyu Keprabon itu adalah, atau pulung dalam bahasa Jawanya, itu adalah wahyu yang langsung, atau takdir atau semacam itu, yang langsung dari Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Wahyu tentang apa? Wahyu tentang jabatan atau kekuasaan. Biasanya diartikan sebagai kekuasaan yang diperoleh seseorang untuk menduduki jabatan sebagai seorang raja. Dalam kehidupan kerajaan-kerajaan Jawa dulu, malah pemikirannya seperti itu, terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, dan kepercayaan yang tumbuh dalam alam pikiran masyarakat itu. Kemudian membentuklah pola pikir tentang kekuasaan seorang raja. Raja adalah seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki secara fisik kepandaian, pengalaman, keahlian, ya, tapi dia juga memperoleh wahyunya, wahyu yang terjaga dalam dirinya. Jadi sebetulnya wahyu ini tentang antara manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi Tuhan sudah memberikan wahyu menunjuk pada seseorang
untuk pada akhirnya kelak akan menduduki suatu jabatan tertentu. Dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan kekuasaan seorang raja, maka wahyu ini akan turun pada orang-orang yang selalu menjaga perilakunya, menjaga pola tingkahnya, bahasanya, tutur katanya, pola pikirnya, dan auranya akan selalu membawakan aura positif untuk kehidupan sekitarnya. Jadi wahyu kepemimpinan ini tidak bisa dipelajari, tapi ini adalah memang ada unsur campur tangan Tuhan di sana. Oke, kita kaitkan dengan masalah dapur dan pamornya. Dapur Carubuk, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dapur Carubuk pada salah satu kisahnya itu diwariskan dari Sunan Kalijaga kepada Jakatingkir waktu itu, yang pada akhirnya menduduki singgasana raja pertama Pajang. Jadi pada perjalanan waktunya, keris dapur Carubuk ini dipercaya adalah sebagai keris yang dipegang oleh siapa yang memperoleh wahyu ke prabon. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang yang memperoleh wahyu ke prabon itu menduduki atau menjabat sebagai seorang raja ya. Tapi kita fokus kita malam ini pada kisah perjalanan keris Carubuk ini terkait dengan Sunan Kalijaga yang mewariskan ini kepada Jakatingkir. Jadi dapur keris ini hanya dipegang oleh orang-orang yang ditunjuk sebagai raja, dan itu masih berlaku saat ini di Kesultanan Yogyakarta. Siapapun raja yang menjabat sekarang pasti dia akan memegang keris dapur Carubuk ini. Jadi istilahnya dapur keris Carubuk ini dipegang oleh orang yang mendapat wahyu ke prabon sebagai seorang raja. Dan kemudian pamornya lintang kemukus tadi. Lintang kemukus adalah dimaknai sebagai sebuah pamor yang terkait dengan usaha atau ikhtiar untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin apa yang memiliki kekuasaan mutlak? Biasanya adalah pemimpin yang tertinggi, seperti seorang raja, presiden, ya, pejabat-pejabat tinggi negara atau kerajaan yang memiliki kedudukan dalam hierarki atau struktur jabatan dalam sebuah negara atau kerajaan. Jadi dikaitkan lagi dengan tadi disebutkan dalam masyarakat Jawa, kalau lihat lintang kemukus itu seperti mendapat pulung, karena tidak setiap orang bisa melihatnya, pulung atau wahyu ini. Jadi pamor lintang kemukus ya, itu kemudian dipercaya bahwa siapapun pemilik pamor lintang kemukus, dia akan memperoleh jabatan tertinggi atau maksimal yang mampu dia capai dalam suatu struktur kehidupan kerajaan maupun kehidupan bernegara atau perusahaan atau apapun ya. Jadi itulah kenapa
saya sebutkan keris pulung yang tergambar dari bilah keris ini. Dia adalah carubuk yang sekaligus adalah lintang kemukus. Carubuk adalah keris yang dijadikan pegangan atau tanda kuasa dari seorang raja. Dan lintang kemukus adalah sebuah pulung. Bagi pemegangnya dia akan memperoleh suatu jabatan tertinggi atau kekuasaan. Jadi dalam arti atau makna dapur maupun pamor yang ada dalam bilah keris ini merujuk pada pulung atau wahyu keprabon. Itulah yang saya maksud dengan judul di video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan atau informasi tentang dapur carubuk dan pamor lintang kemukus. Jadi besar harapan bahwa pemegang bilah ini akan memperoleh wahyu keprabon, baik dari makna doa yang tersirat dalam dapurnya maupun dalam pamornya. Insya Allah, semoga Allah mengabulkan apa yang diharapkan atau disematkan, doa yang disematkan oleh empu yang membabar keris ini. Amin. Nah, demikian para sedulur Pak Krisdanto Sanaji, pembahasan malam ini tentang sebuah bilah keris yang saya peroleh dari acara pameran kemarin. Saya tidak berkunjung ke sana langsung, tapi ada seorang senior yang membantu saya untuk memperoleh bilah keris ini. Dan bilah keris satunya mungkin insya Allah nanti akan saya bahas pada episode berikutnya. Demikian, terima kasih atas waktunya dan mohon dukungannya untuk memberikan subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus dapat berkembang semakin bagus di kemudian hari dan bisa memberikan manfaat-manfaat positif khususnya dalam dunia perkerisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.